Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah jawaban doa pada malam hari ini mempunyai segala kerinduan, segala doa yang mau kita naikkan kepada Tuhan. Percaya pada malam hari ini Dia rindu untuk menjamah setiap kita. Dia rindu untuk melawat setiap kita. Asalkan kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita semua pada malam hari ini. Mari sebelum kita naikkan pujian penyembahan kita, saya ajak mari kita satukan hati untuk kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat keberadaan kami pada malam hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan, tapi Engkau yang begitu mengenal setiap kami. Engkau yang tahu setiap kerinduan hati kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk memberkati setiap kami, untuk melawat setiap kami. Bahkan Engkau yang akan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita penuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh dapat memuji dan menyembah-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang disenangkan. Setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, mari dengan iman katakan haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan kembali dari awal, haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji.
sungguh-sungguh katakan, ku percaya, yes Tuhan, hatiku percaya, kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami sungguh terlalu percaya kepadamu. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, glory haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Kau memampukan kami, terima kasih Kau tetap memberikan kami kekuatan. Haleluya, 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 glory haleluya, glory haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, kami mau terus bersyukur kepadamu, kami mau terus percaya kepadamu, karena hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Kau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama kita, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang, amin, amin Yesus, yes Lord, Engkau sumber kekuatan, amin, amin, haleluya Yesus, terpujilah namamu. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan, tiada yang lain. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, glory haleluya, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Satu-satunya yang ku
malam hari ini Yesus, kami mau amenkan bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh memperoleh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kekuatan yang selalu baru Engkau boleh berikan buat setiap kami. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Dalam kelemahan kami, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, yang selalu berseru kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera. Bahkan Engkau terus penuhkan kami dengan sukacita. Hingga kami boleh Tuhan Kau mampukan melewati setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, malam hari ini tidak ada yang terlewati satupun. Engkau sendiri akan lawat kami, Engkau sendiri akan menjamah setiap kami. Kau berikan kami jawaban-jawaban yang terbaik hanya daripada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Amin, amin. Glory, haleluya. Katakan satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, amin, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, senang boleh berjumpa kembali jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di dalam ibadah jawaban doa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita dan hidup kita untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kalau pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Hari ini bukanlah suatu hari yang kebetulan Tuhan. Ketika kami ada di dalam satu ibadah jawaban doa Tuhan, persekutuan ibadah jawaban doa Tuhan, ini bukan satu kebetulan. Kami percaya ada suara Tuhan yang mau disampaikan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk meneguhkan hidup kami, memberi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Senang boleh kembali kita berjumpa di dalam ibadah jawaban doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya percaya mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini hidupnya mungkin ada yang baik-baik saja, ataupun mungkin ada yang ada di dalam satu kelemahan tubuh, menderita satu sakit penyakit, ataupun mungkin ada satu tekanan hidup atau satu permasalahan pergumulan saudara masih gumuli sampai hari ini, ataupun mungkin ada satu kerinduan yang saudara bawa di dalam pengiringan saudara, di dalam hidup saudara, dan saudara berdoa kepada Tuhan, dan sampai hari ini saudara masih berdoa memohon jawaban daripada Tuhan. Mungkin sampai hari ini jawaban doamu belum dijawab oleh Tuhan. Engkau berdoa, tapi sampai hari ini engkau belum terima mujizat Tuhan, atau engkau belum terima jawaban doa daripada Tuhan. Nah, hari ini lewat ibadah jawaban doa, kita sama-sama mau diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biasanya dunia ini mengajarkan baru percaya ketika kita melihat bukti. Ketika kita melihat ada sesuatu hal yang meyakini bahwa ini akan terjadi, baru kita percaya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita anak-anak Tuhan, diajarkan firman Tuhan katakan, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kepada apa? Percaya kepada janji firman Tuhan. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan, di dalam ibadah jawaban doa, saya katakan bahwa Tuhan gak pernah janji di dalam pengiringan kita bahwa langit itu akan selalu biru. Tuhan gak pernah janji bahwa di dalam pengiringan kita, bahwa ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh taat dan setia, tidak akan ada badai dalam hidup kita. Tidak akan ada kerikil yang gak akan kita injak. Gak akan ada duri dalam daging. Tuhan gak pernah janji itu saudara. Tapi yang Tuhan janjikan adalah ketika ada badai, Tuhan hadir di situ memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ketika ada kerikil yang kita injak atau ada duri dalam daging, Tuhan tetap ada di situ memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Dia beri jalan keluar. Bagaimana caranya kita meyakini bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Apapun situasi kondisi yang kita alami. Firman Tuhan katakan, percaya saudara. Percaya saja. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya pernah katakan berbicara mengenai orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Ada begitu banyak contoh cerita di dalam kebenaran firman Tuhan yang dituliskan. Mengenai mujizat-mujizat Allah yang terjadi. Begitu banyak hal-hal yang seharusnya di luar nalar manusia. Harusnya itu tidak mungkin terjadi, tetapi itu menjadi mungkin. Dan itu dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Banyak hal saudara. Tapi kenapa di dalam pengiringan kita sebagai anak Tuhan, mungkin seringkali kita menjumpai, atau mungkin saudara yang sedang menyaksikan ibadah jawaban doa malam hari ini, mengalami hal yang sama. Tuhan, saya cuma lihat, saya baca begitu banyak mujizat Allah terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan tokoh-tokoh, ataupun cerita-cerita rekan-rekan saya. Tapi kenapa saya belum mengalami secara pribadi? Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan segala sesuatunya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin kau bertanya, kenapa gak ada mujizat dalam hidup saya? Apakah mujizat itu hanya terjadi pada waktu yang lalu? Tapi sekarang ini, di saat saya membutuhkan satu mujizat Tuhan, di saat saya membutuhkan satu kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan nyatakan kuasa, tapi kenapa sampai hari ini saya belum terima hal itu? Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya teringat mengenai satu cerita. Di dalam Matius 13 ayat 57 sampai dengan 58, di situ dikatakan, di ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mungkin tanpa disadari, ketika kita bilang kita orang Kristen, pengikut Tuhan,
tanpa disadari ketika kita menghadapi satu situasi kondisi, mungkin kita kurang percaya dengan janji Tuhan. Dari mulut kita bilang percaya, tapi tindakan kita, pikiran kita, bukankah firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang melihat sampai kedalaman hati kita. Dia tahu hati kita, saudara. Dia tahu kualitas iman pengiringan kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya atau enggak? Apakah kita percaya ketika hidup kita diberkati, kita baru mau percaya? Atau mungkin ketika hidup kita secara ukuran manusia mungkin belum tidak diberkati, apakah kita masih bisa tetap percaya kepada Tuhan? Atau mungkin ketika ada sesuatu hal terjadi yang kita bilang tidak mengenakan dalam hidup kita, tanpa kita sadari kita menolak janji Tuhan, tanpa kita sadari kita menolak perintah Tuhan. Seperti apa yang dituliskan di dalam Matius 13 ayat 57. Kalau saudara lihat, firman Tuhan katakan, ketika firman Tuhan katakan di ayat 58, bahwa tidak banyak mujizat terjadi di situ. Kenapa? Karena di ayat 57 dikatakan karena banyak orang kecewa dan menolak Yesus. Ketika mereka kecewa, terjadi penolakan, saudara. Seringkali tanpa disadari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita memohon segala sesuatu dan doa kita belum dijawab. Tanpa disadari mungkin kita kecewa. Dan tanpa disadari mungkin kita mulai menolak Dia dengan ketidakpercayaan kita. Sehingga tidak ada mukjizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kita, hidup saudara dan saya, hidup orang Kristen, hidup pengikut Kristus, dikatakan bahwa hidup itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara dikasihi Tuhan, pada waktu kita menetapkan hidup kita, bahwa hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun hari ini kita belum menerima satu jawaban atas setiap doa kita. Ataupun kita belum menerima ada sesuatu secerca harapan atas setiap persoalan pergumulan kita. Tapi kita tetap percaya. Firman Tuhan katakan ketika kita percaya, kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerima apa? Arti kata menerima ini menganut satu pengertian bahwa percaya penuh kepada Tuhan. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan, dia akan menerima setiap perkataan firman Tuhan. Baik yang berisi perintah maupun berisi larangan, saudara. Apapun situasi kondisi yang dia alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 katakan, semua orang yang menerimanya, semua orang yang percaya sungguh kepadanya, diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa apa, saudara? Kuasa untuk mengatasi dan mengalahkan setiap persoalan yang saudara dan saya alami. Gak cuma mengatasi tapi mengalahkan, saudara. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita ini umat pilihan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam apa? Pemenang dalam mengatasi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam setiap proses itu ada yang enak maupun tidak enak. Ada yang dibilang persoalan, pergumulan, ataupun ada juga yang dibilang keberkatan ataupun kesusahan, saudara. Apapun itu bentuknya, saudara. Tapi firman Tuhan katakan kita diberi kuasa untuk melewati itu semua. Pada waktu kita diberkati, kita diberi kuasa untuk bisa mengelola dan mengalahkan berkat itu. Supaya lewat berkat itu, hidup kita semakin melekat kepada Tuhan dan kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika mungkin kita diberikan diizinkan adalah dalam satu situasi kondisi yang secara ukuran manusia tidak mengenakan, mungkin berkekurangan ataupun mungkin kita ada di dalam satu kesehatan yang gak kunjung sembuh. Tapi firman Tuhan katakan kita diberi kuasa untuk apa? Untuk tetap percaya, untuk tetap yakin bahwa lewat penyakit ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu percaya, saudara. Sekalipun hari ini mungkin ada di antara saudara yang masih sakit. Tapi kita percaya. Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Cara pikirannya berubah. Dunia akan mengajarkan bagaimana bisa sembuh. Dokter aja sudah angkat tangan. Tapi firman Tuhan ajarkan, gak ada yang mustahil dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan kalau bekerja itu, saudara, kelihatannya seperti last minute. Seperti ketika kita ada di ujung tanduk, Tuhan baru nyatakan kuasanya. Sepertinya kelihatannya seperti terlambat. Tapi firman Tuhan mengajarkan, percaya saja. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin ada di antara jemaat Tuhan pada saat hari ini yang merasa Tuhan rasanya saya udah gak sanggup.
menghadapi satu situasi kondisi yang saya alami apapun itu bentuknya, menghadapi satu persoalan saya, menghadapi satu tekanan hidup saya, saudara nggak usah malu, saudara nggak usah berkecil hati, saudara. Karena firman Tuhan juga menuliskan Rasul Paulus pun pernah mengalami hal yang sama, saudara. Ketika dia sudah merasa nggak sanggup lagi dengan persoalan dia hadapi, ketika dia sudah merasa tidak sanggup lagi dengan tekanan yang dihadapi dia. Tapi firman Tuhan datang ke dalam kehidupan Rasul Paulus dan dia katakan, sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Dan saya percaya perkataan itu juga menjadi bagian peneguhan dalam kehidupan umat Tuhan, itu saudara dan saya. Sudah cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Justru di saat kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna. Justru di saat kita ada di dalam satu keterpurukan lah kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah, bahwa dia adalah El Shammah, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Gak cuma waktu kita dalam keadaan baik, gak cuma waktu kita dalam keadaan diberkati, tapi dalam segala keadaan, dalam setiap musim, dia adalah El Shammah yang selalu hadir dalam setiap hidup musim saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya teringat seorang hamba Tuhan pernah berkata di dalam kebenaran firman Tuhan ketika dia membawakan satu khotbah. Dia katakan seperti ini. Orang Kristen, waktu kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kita nggak berdosa, saudara. Seringkali dunia bilang, oh dia orang berdosa tuh, makanya hidupnya nggak diberkati. Tapi nggak ada ya di dalam kebenaran firman Tuhan yang bilang orang miskin itu berarti orang berdosa, saudara. Ketika seseorang kena penyakit yang membahayakan, entah itu cancer atau apapun juga itu bentuknya yang nggak ada obatnya, firman Tuhan katakan, gak ada orang kena kanker itu berdosa. Gak ada ayatnya, saudara. Tapi mungkin dunia kadangkala menggiring satu opini bahwa lihat tuh hidupnya seperti itu sampai kena kanker. Mungkin dia sudah melakukan satu hal yang salah di hadapan Tuhan. Mungkin dia segala macam tetap baik. Dunia kadangkala menghakimi seperti itu. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan tidak menuliskan bahwa ketika seseorang kena satu penyakit, entah itu kanker atau lain sebagainya, makanya orang itu berdosa. Enggak, saudara. Tapi firman Tuhan menuliskan waktu kita enggak percaya dengan Tuhan, kita berdosa. Waktu kita enggak taat dan enggak setia dengan Tuhan, kita berdosa. Apa itu enggak taat dan enggak setia? Enggak ikut dengar-dengaran dengan apa perintah Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mengenai percaya, orang yang percaya pasti menerima dia, menerima perkataan firman Tuhan dan mengikuti perkataan firman Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Firman Tuhan menuliskan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kata mengikut artinya ikutin apa kata perintah Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman. Apapun situasi kondisi yang saudara alami, tetap percaya dengan janji Tuhan dan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Di ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan pada waktu kita mengikuti perintah Tuhan, suara Tuhan, kita mendengarkan dan mengikuti. Ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin, saudara. Apakah persoalan? Saudara, sakit penyakit, penderitaan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Firman Tuhan katakan, waktu kita percaya kepada Tuhan, mengenal suara Tuhan dan mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Dengan hidup menjadi pelaku firman. Percaya terus, percaya apapun situasi kondisi yang saudara alami. Percaya terus, firman Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memberikan satu hidup yang kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tidak akan ada yang bisa merebut hidup saudara dari tangan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai ayat terakhir. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Bukankah sudah kukatakan kepada saudara dan saya? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Bukan tergantung seberapa besar atau seberapa hebat atau seberapa luar biasanya pergumulan saudara. Seringkali kita bilang, persoalan saya paling besar. Aduh, persoalan saya gak ada jawabannya. Persoalan dia kecil, kalau persoalan saya lebih hebat, lebih besar. Penyakit saya lebih parah dibanding dia. Bukan tergantung lebih besar atau lebih kecil atau lebih hebat atau enggak, saudara. Tapi yang menentukan saudara melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan adalah kualitas percaya, kualitas iman saudara kepada Tuhan. Kalau engkau mengenal dia, engkau percaya penuh kepada dia dan mengikuti setiap perintahnya, tetap percaya. Firman Tuhan, engkau akan berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya untuk apa? Apakah untuk
kebutuhan saudara dan saya, enggak saudara. Tapi berbicara mengenai kemuliaan Allah, ini berbicara adalah untuk apa? Untuk Allah saudara, bukan untuk kita. Kemuliaan Allah itu berbicara mengenai ketika firman Tuhan digenapi, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya lewat hidup saudara dan saya, kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita menjadi satu suratan yang terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga orang di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan, dunia ini bisa melihat siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah dan layani, saudara yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Berbicara mengenai kemuliaan Allah, dinyatakan dalam hidup saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Supaya orang yang belum percaya, menjadi percaya lewat kesaksian hidup saudara dan saya. Supaya orang yang sudah percaya, menjadi semakin teguh dan melekat dan lebih percaya lagi lewat kesaksian hidup saudara dan saya. Sehingga Allah akan lakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya menjadi percaya. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang saudara alami, mungkin ada di antara saudara bilang, Tuhan, hari ini saya ada di dalam satu kemerosotan ekonomi. Tapi saya mau katakan saudara, kalau saudara lihat mungkin saldo rekening saudara atau apa yang saudara lihat hari ini, mungkin iman saudara bisa lemah. Tapi kalau saudara lihat janji firman Tuhan katakan burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Bahwa dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya saudara. Tetap percaya saja, karena hidup kita ini bukan karena melihat, namun karena percaya. Tuhan bisa lakukan banyak hal dalam hidup saudara dan saya, yang di luar pikiran kita. Kalau mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang ada di dalam satu persoalan mengenai sakit penyakit, yang gak kunjung sembuh, atau engkau menderita divonis dokter, penyakit yang gak mungkin sembuh, kecil harapanmu untuk sembuh. Percaya saja saudara. Dokter boleh mengatakan A, I, U, E, O, umur saudara tinggal sekian. Tapi firman Tuhan katakan, yang mati saja bisa dibangkitkan saudara. Bukankah hidup itu semua berasal dari dia? Dia adalah pemberi hidup. Kalau saudara percaya, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan pernah mati, engkau tidak akan pernah binasa. Tapi engkau akan memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan. Kalau engkau malam hari ini mungkin ada yang membutuhkan dukungan doa ataupun jawaban doa ataupun minta memohon kepada Tuhan mengenai hubunganmu antara orang tua dengan anak atau sesama pasangan suami istri. Istri sudah tidak memperdulikan lagi kepada suami. Suami juga mungkin sudah tidak memperdulikan lagi kepada istri atau lain sebagainya, hubungan-hubungan yang retak. Saudara, percaya saja kepada janji firman Tuhan bahwa hidupmu semakin melekat kepada Tuhan. Waktu engkau berdoa, curahkan isi hatimu di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika engkau berdoa, setiap tetesan air matamu, Tuhan tampung di kirbat Tuhan. Dan waktu kirbat itu penuh, Tuhan turun tangan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi yang saya tahu, firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau saya mau ceritakan ada begitu banyak kesaksian. Bagaimana saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama seperti saudara dan saya sembah. Mungkin waktunya nggak cukup saudara dalam ibadah jawaban doa ini. Tapi saya mau katakan, di akhir kebenaran firman Tuhan, kasih Yesus itu cukup dalam hidup saya. Kasih Yesus itu cukup dalam hidup saya. Dan saya percaya kasih yang sama juga cukup dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara mengalami hal ini, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menekan hidup saudara, sehingga kualitas iman percaya saudara mulai turun saudara. Hari ini saudara berdoa di hadapan Tuhan dan saudara bilang, Tuhan ampuni saya kalau saya tanpa saya sadari. Saya menolak Tuhan dengan ketidakpercayaan saya. Tapi hari ini saya mau percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini mungkin kau pernah merasa, Tuhan kenapa engkau mulai lemah imanmu karena engkau ada orang-orang terdekatmu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan kau mulai merasa, aduh saya merasa seperti jalan seorang diri. Tapi hari ini percayalah firman Tuhan katakan, dia tidak pernah meninggalkan kau seorang diri saudara. Karena dia adalah El Shammah, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara. Dia hadir untuk memberi kekuatan dan peneguhan dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada. Supaya lewat ibadah jawaban doa ini, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara kembali dikuatkan.
Saudara kembali percaya kepada Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Lewat sikap hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bawa hati dan hidup kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau tanpa kami sadari Tuhan lewat sikap hidup kami menolak dan tidak percaya dengan janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi firman-Mu datang hari ini Bapa mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa hidup kami ini hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Percaya kepada perkataan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan mengandung janji dan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun setiap keadaan umat Tuhan dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa Tuhan. Mari Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Yang saat ini mengalami satu keterpurukan Tuhan, mungkin ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahwa mereka tidak pernah berjalan seorang diri dalam mengarungi hidup ini Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan mereka, memegang kendali setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Atau mungkin ada di antara mereka Tuhan yang saat ini ada di dalam satu kelemahan tubuh Tuhan. Menderita satu sakit penyakit Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa bilur-bilur darah Yesus sanggup menyempurnakan dan memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepat pada waktu Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu Bapa. Berikan mereka iman percaya yang sungguh lagi kepada Tuhan. Bahkan hamba berdoa Tuhan setiap hubungan-hubungan yang tidak harmonis Tuhan. Roh perpecahan yang terjadi dalam setiap keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Mari Tuhan Kau yang mempersatukan mereka. Kau ikat mereka dengan tali kasih Kristus Bapa. Sehingga firman-Mu berkata di mana ada kesatuan. Di situ Tuhan perintahkan berkat dan damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Segala roh perzinahan Tuhan. Roh percabulan, roh perpecahan, roh pemberontakan, tidak menghargai, tidak menghormati satu dengan yang lainnya. Hamba berdoa kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam satu keluarga Kristen ada roh saling menghormati, roh penundukan, roh ketaatan Tuhan. Roh saling mengasihi. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang membutuhkan jawaban doa Tuhan. Dalam masalah ekonomi mereka Tuhan. Membutuhkan pekerjaan Tuhan. Ataupun usaha mereka Tuhan. Mari Tuhan. Hamba percaya Tuhan. Berkat semua berasal daripada-Mu saja Bapa. Ketika kami lakukan bagian kami. Mencari kebenaran, terus memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan setiap persoalan, pergumulan, apapun kerinduan yang mereka bawa di dalam hadirat Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu, hanya Yesus